Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini pesan ketiga. Allah suruh aku memanggil ahli-ahli fuqaha untuk bertabayun dengan pesan Allah Subhanahu wa taala seperti surah Al-Hujurat ayat 6. Apabila datang satu kabar kepada orang fasik, telitilah kabar itu. Anggap saja saya orang yang fasik dan ayat ini untukku. Maka Allah suruh telitilah. Telitilah, dan karena benarnya pesan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah menyuruh meneliti. Dan pesan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saya membagikan jika bukan dari Allah? Karena Allah, makanya saya bagikan. Dialah Allah bersaksi sejak kecil saya di dalam jantung saya berkata-kata, ternyata untuk saksinya pada saat ini. Allah suruh aku ke Mekah, Madinah untuk bersaksi di sisi Ka'bah. Dan telah aku lakukan, dan duduk di Raudah telah aku lakukan. Dan Allah menyuruh bersedekah kepada Palestina, tetap membantu sampai saat ini, insya Allah telah kami lakukan. Itulah benarnya Allah bersaksi. Dan jika bukan karena Allah, tidak akan ini terjadi. Tidak akan sampai aku ke Mekah Madinah 3 kali berturut-turut bolak-balik. Ketika aku sampai di rumahku, Allah berkata melalui ilham kalbu sanubari, kembalilah lagi. Ternyata untuk kesaksian Allah ketika telah selesai pesan Allah dan kami telah selesai, Allah menyuruhku memanggil ahli fuqaha untuk bertabayun. Alhamdulillah, kami telah menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyuruh kami untuk meninggalkan pesan-pesannya. Dialah Allah penyelesai. Dan kami hanya patuh dan taat kepada Allah. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Allahku dan Allahmu sama. Juga Allah sebut saksi-saksinya orang-orang yang tidak bertalian darah, berkasih sayang karena Allah, berasal dari negeri-negeri di dunia ini, menyampaikan risalah Allah. Dan Allah sebut kami orang-orang yang tidak bertalian darah dan berkasih sayang dan mencintai Allah dan Nabi Muhammad melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri, orang-orang yang terasing. Itu benar sekali. Untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, kami diasingkan, kami dijauhi, kami dikatakan gila, kami ditinggalkan, dan kami akan diperkarakan, bahkan saya diperkarakan. Semuanya telah dialami. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ini terjadi. Dan untuk apa dilakukan jika bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan terfikirkan untuk melakukan. Dan perkataan Allah adalah panggilan Allah untuk kita, karena ilmu kiamat itu dari sisi Allah. Allah berkata melalui ilham kalbu sanubari, meletakkan dalilnya pada surat Ghafir ayat 15. Allah berkehendak kepada yang dikehendakinya, memberikan peringatan tentang hari kiamat. Dan Allah mengatakan tidak ada lagi nabi dan rasul, akan tetapi saksi-saksi. Dan Allah meletakkan pada surat Az-Zumar ayat 69. Dan Allah mengatakan hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang mengambil pelajaran. Allah mengatakan buka surat Al-Baqarah ayat 269. Dan Allah mengatakan juga ilmu kiamat dari sisi Allah. Bukalah surat Al-A'raf ayat 187. Dan ilmu kiamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita golongan kanan, satu golongan yang Allah muliakan di yaumul mahsyar kelak. Buka surah Al-Waqiah dan bukalah surah Al-Balad. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Oh iya, bismillah. Allah menyebutkan saksi-saksinya orang-orang yang tidak bertalian darah, berasal dari negeri-negeri, saling berkasih sayang, bukan nabi dan bukan rasul, bukan nabi dan bukan syuhada, dan para nabi iri. Itu yang Allah katakan, dan itu ada di dalam hadis. Dan mimpi akhir zaman mendekati benar. Memang benar, Allah memberiku mimpi-mimpi. Di situ pula Allah memperlihatkan kepadaku satu kejadian, dan Allah takwilkan padaku, Allah takwilkan mimpi-mimpiku. Dan Allah berkata tentang takwilnya, dan itu terjadi nyata. Allah sebut mimpi bagian kenabian. Itulah yang dimaksud dengan mimpi bagian kenabian. Mimpi yang Allah berikan, Allah benarkan, dan Allah takwilkan. Dan mimpi akhir zaman mendekati benar. Semua mimpi yang Allah berikan kepadaku dan Allah takwilkan itu nyata terjadi. Allah menyediakan saksi-saksi. Itulah saksi yang berasal dari negeri-negeri di dunia.
dan mereka adalah saksi menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang tahu di mana mereka, siapa mereka, akan tetapi hanya sedikit yang saya ketahui. Allah yang mengumpulkan, bukan saya tidak pernah mengumpulkan siapapun. Saya hanya membagikan risalah Allah. Lalu datanglah orang-orang yang beriman kepada Allah bersaksi, dan Allah menyebut mereka orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Allah bersaksi, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah mematikan aku 2 kali. Bagaimana rasa mati itu? Kesadaran orang mati itu ruhnya hanya cinta kepada Allah, hanya merindukan Allah, hanya butuh Allah, hanya ingin segera bertemu Allah. Ketika itu Allah belum menjadikan aku saksi, akan tetapi Allah memberikan aku mimpi Isa bin Maryam turun diapit 2 sayap malaikat, dan di terdahulu juga begitu, Nabi Isa turun diapit 2 malaikat hingga ke hadapanku, dan ada orang-orang yang berasal dari negeri-negeri yang jauh mencariku sebagaimana di dalam mimpiku nyata pula terjadi. Dan mereka orang-orang yang diberi Allah untuk kita peringatan, karena diantaranya ada yang mengaku Rasulullah dan Isa bin Maryam kelak mendarat di tubuhnya, dan ia mencariku di dalam mimpiku, lalu bertanya di dunia nyata ini setelah 4 bulan aku bertemu di dalam mimpi, benar-benar orang itu mencariku, dia sebutnya negaranya, di mananya, siapa namanya, dan benar-benar nyata mencariku hingga Allah kumpulkan kami. Bagian saksi-saksi ternyata dia tidak bisa diluruskan, dan Allah menghapus namanya lagi karena ia mengaku Rasulullah dan Isa bin Maryam kelak mendarat di tubuhnya. Sedangkan Allah memperlihatkan kepada aku Nabi Isa itu turun diapit 2 sayap malaikat hingga ke hadapanku. Dan itu mimpiku tahun 2008. Ternyata Allah buka pada saat ini, dan orang-orang yang tidak bertalian darah itu orang-orang yang datang di hadapan Allah Ar-Rahman di dalam mimpiku, dan orang-orang yang membantuku di dunia ini yang tidak aku kenali, dan Allah menyebut saksi-saksi, merekalah saksi-saksi. Dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil berbicara di dalam jantungku, bahkan aku ingin menghilangkannya akan tetapi tidak bisa. Aku tidak pernah bisa menghilangkannya walaupun aku memohon kepada Allah setiap malam di dalam sholat hajatku. Aku ingin menjadi yang biasa-biasa saja, akan tetapi tidak bisa. Akan tetapi keajaiban Allah itu luar biasa. Kerap Allah perlihatkan di dalam mimpiku, dan Allah nyatakan di dunia nyata, dan Allah jadikan jadi apa kehendaknya.